muncullah matahari dari sebelah. Semua manusia pada gembira menyambut kemunculan matahari tersebut. Cuman terbingung-bingung, kok matahari terbitnya dari mana? Nah, ternyata ketika matahari sudah mulai meninggi, ditiuplah sangkakala. Hingga tiupan pertama sangkakala itu menghancur leburkan seluruh alam, bahkan seluruh alam semesta. Dan Dajjal itu kenapa? Dajjal itu dari pasangan suami istri yang memang melanggar syariat agama. Karena ayah dan ibu Dajjal itu sama-sama saudara, antara kakak dan adik. Menikah, kemudian 30 tahun, kurang lebih 30 tahun mereka tidak punya anak, tidak punya keturunan, sehingga kemudian setelah 30 tahun mereka mempunyai anak yang bernama Musa, yang dulunya Musa akhirnya menjadi Dajjal. Dan ini menjadi sosok yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis, balik lagi bersama gue Ipong tentunya di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Dan di minggu kali ini kita tidak membahas tentang horor nih sob, karena di minggu kali ini kita akan membahas tentang huru-hara akhir zaman. Kali ini kita ditemani oleh Kang Ustadz Masri yang sebelumnya pernah juga menjadi narasumber kita yang membahas tentang Qorin almarhum Pina. Langsung saja kita ke Kang Ustadz. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kang Ustadz, kali ini kan kita tidak membahas tentang horor nih Kang, karena ya kita kali ini membahas tentang huru-hara akhir zaman. Nah akhir zaman ini kan identiknya dengan kiamat ya Kang. Iya. Dan kiamat juga kan ada dua, kiamat sugro dan kubro. Apa sih kiamat sugro dan kubro itu Kang Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba terangkan bahwa kiamat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kiamat sugro atau yang kita biasa kenal dengan kiamat kecil. Nah, kiamat kecil ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Ketika anaknya Nabi Adam dibunuh oleh saudaranya sendiri, terjadi kiamat kecil. Semenjak dahulu sudah ada. Jadi setiap ada orang yang meninggal, ada bencana alam yang memakan korban, termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan yang kedua ada juga kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah dalam arti kiamat besar. Nah, kiamat kubro ini secara besar-besaran, jadi alam ini hancur sehancur-hancur total. Semua makhluk mati dan juga alam semesta ini dimusnahkan. Nah oke. Sahabat Kismis mungkin penasaran kan ya dengan segmen kali ini. Jangan di skip nontonnya, dan mungkin di segmen kali ini banyak manfaat yang kita ambil dan juga banyak hikmahnya yang kita ambil. Oke, untuk sahabat Kismis jangan lupa nih yang belum subscribe buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Nah, berbicara tentang akhir zaman nih Kang Ustadz ya. Mungkin sudah banyak juga tanda-tanda yang sekarang sudah kita alami nih. Dan mungkin akhir zaman ini kan sebagai kita umat muslim itu ada di rukun iman kelima, iman kepada hari akhir. Apa aja sih itu tanda-tanda akhir zaman dan apa aja kemunculan menjelang akhir zaman ini Kang Ustadz? Saya coba jawab bahwa
umat Nabi Muhammad ini dinisbatkan sebagai umat Nabi yang terakhir atau umat akhir zaman. Nah, akhir zaman, berbicara tentang akhir zaman, maka semua itu tidak terlepas tentang hari akhir ataupun hari kiamat. Apa sih kiamat? Kiamat itu hari kehancuran. Alam semesta, manusia, jin, iblis, setan, semua dimatikan oleh Allah SWT. Nah, akan tetapi sebelum kiamat itu terjadi, kiamat kubro itu terjadi, tentu saja akan diawali dengan beberapa tanda. Karena memang kiamat kubro itu memiliki tanda-tanda yang luar biasa. Di antaranya akan keluar makhluk yang bernama Ya'juj Ma'juj. Itu juga akan merusak, yang dia tidak akan bisa dibunuh oleh siapapun, yang akan hanya mati dengan ulat yang akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Dan selanjutnya tanda-tanda dari akhir hari kiamat atau hari akhir kubro itu munculnya sesosok makhluk yang sangat luar biasa berbahaya, yang sudah pasti akan menyebar kefitnahan, mengajarkan kesesatan kepada seluruh umat manusia, yaitu Dajjal. Yang mana Dajjal itu sudah tidak asing lagi di telinga kaum muslim. Itu di antara. Nah, maksudnya berbicara tentang Dajjal nih, kan sebelum Dajjal turun itu ada Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi akan muncul dan akan memimpin nih sebelum turunnya Dajjal. Apa tanda-tanda Imam Mahdi ini akan muncul? Jadi begini, dalam sejarah Islam itu sudah dituliskan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika salah satunya terjadi peperangan di kerajaan Arab. Apa peperangan apa itu? Peperangan antar saudara. Ketika salah satu raja Arab dalam Islam, khalifah, wafat atau meninggal itu, maka terjadilah perebutan tahta, sehingga terjadi pertempuran antara sama saudara. Nah, semua kacau. Nah, disitulah kesempatan untuk Imam Mahdi muncul di situ. Nah, setelah Imam Mahdi muncul, kemudian Imam Mahdi ini dibaiat sebagai pemimpin atau khalifah di seluruh bumi. Setelah Imam Mahdi ini memimpin di seluruh bumi, maka makmurlah semua di bumi akan makmur, tidak ada lagi penganiayaan. Nah, seperti itulah. Jadi Imam Mahdi itu muncul salah satunya ketika terjadi pertikaian atau pertengkaran atau keributan peperangan di kerajaan Arab karena rebutan tahta. Terjadi peperangan saudara di kerajaan Arab tersebut. Kerajaan Arab itu berarti di Mekah gitu. Saudi Arabia. Nah, setelah kemunculan Imam Mahdi nih, akan muncul Dajjal nih. Nah, menurut sudut pandang Kang Ustadz nih, sosok Dajjal dalam Islam itu seperti apa? Ya, jadi Dajjal itu sudah dijelaskan di Al-Quran, di hadis, banyak ayat yang menerangkan tentang Dajjal, hadis juga banyak yang menerangkan bahwa Dajjal ini keturunan Bani Israel, manusia biasa. Hanya saja Allah itu menangguhkan kematiannya. Jadi Dajjal ini tidak akan mengalami kematian kalau belum waktunya, sehingga umurnya itu panjang. Dajjal itu. Dan Dajjal itu kenapa? Dajjal itu dilahirkan dari pasangan suami istri yang memang melanggar syariat agama. Karena ayah dan ibu Dajjal itu sama-sama saudara antara kakak dan adik. Menikah, kemudian 30 tahun, kurang lebih 30 tahun mereka tidak punya anak, tidak punya keturunan, sehingga kemudian setelah 30 tahun mereka mempunyai anak yang bernama Musa, yang dulunya Musa, akhirnya menjadi Dajjal tersebut. Dan ini menjadi sosok yang berbahaya. Berarti Dajjal itu ya sosok manusia biasa gitu. Manusia, keturunan manusia dari Bani Israel. Tepat 100 tahun sebelum Nabi Musa lahir. Dajjal sudah lahir. Nah, kembali lagi ke zamannya Imam Mahdi nih. Mungkin kan kita kalau di zamannya Imam Mahdi itu kan ada fase-fasenya nih. Berapa lama kira-kira kita nanti di zamannya Imam Mahdi tersebut? Ya. Jadi begini, Imam Mahdi itu dibaiat sebagai khalifah ketika dia berusia 40 tahun.
Setelah Imam Mahdi ini berusia 40 tahun, barulah Imam Mahdi ini dibaiat untuk memimpin di bumi, di muka bumi. Nah, itu terjadi setelah terjadi peperangan di kerajaan Arab tersebut. Nah, setelah dibaiat menjadi khalifah, Imam Mahdi ini akan memimpin ini kurang lebih selama 7-8 tahun. Seperti itu kira-kira. Dan juga tugasnya itu sampai Dajjal itu terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi si Imam Mahdi ini dan ketika Imam Mahdi ini sudah mencapai ini masanya di zamannya itu, nanti ada kemunculan sosok Dajjal gitu. Dajjal keluar. Dan Dajjal ini yang mungkin nanti menggantikan Imam Mahdi tersebut. Dajjal itulah yang justru akan menjadi musuh Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu dengan beberapa pengikutnya itu akan memerangi Dajjal. Itu tugasnya Imam Mahdi salah satunya. Akan tetapi Imam Mahdi itu tidak bisa membunuh Dajjal, karena Allah sudah menentukan bahwa Dajjal itu hanya bisa terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari kelahiran Dajjal tersebut nih Kang Ustadz ya, apa benar mungkin dari kita sendiri nih lumrahnya gambaran sosok Dajjal itu bermata satu dan berlogo kafarohnya gitu di jidatnya? Apakah seperti itu Kang Ustadz? Ya, kalau menurut keterangan para ulama dan juga beberapa hadis, memang banyak yang menerangkan bahwa Dajjal itu terlahir dengan mata yang buta satu, hanya bermata satu. Dan juga di keningnya itu terdapat 3 huruf tergabung. Yang pertama huruf kaf, dan yang kedua fa dan ro. Kalau dibaca menjadi kafara atau kafir. Itu memang sudah tertulis digariskan bahwa Dajjal itu tertuliskan kafir di keningnya sebagai simbol bahwa Dajjal itulah simbol kekafiran terbesar di alam dunia, simbol kebohongan terbesar di dunia, yang tugasnya membuat fitnah, membuat kehancuran, membuat manusia sesat. Karena memang Dajjal itu diberikan kelebihan oleh Allah itu dengan kemampuan sihir yang sangat luar biasa. Ketika kalau seandainya Dajjal itu minum air laut, 1 teguk diminum air laut itu oleh Dajjal, kering semua laut. Seperti itu. Makanan sekali makan habis seluruh makan di dunia oleh Dajjal itu. Nah, ya kembali lagi nih ke Dajjal. Sosok Dajjal kan mungkin dari gambaran saya sendiri Kang Ustadz ya, mata satu cuma di tengah nih, dan ada logonya di keningnya itu. Apakah ya nggak, ini menurut gambaran saya nih, apa sosok raksasa yang besar gitu, tinggi hingga menyeramkan gitu? Wallahualam bishawab, kalau postur tinggi ataupun pendeknya, yang jelas Dajjal itu sosok makhluk yang memang menakutkan, yang jelas tidak enak dipandang, karena memang dia itu sudah berkolaborasi dengan iblis, maka hatinya pun iblis. Maka kalau sudah berkolaborasi dengan iblis, tidak akan ada penampakan atau wujud yang menyenangkan. Maka pasti dia itu sosok yang menakutkan, baik dari kelakuan maupun secara fisik. Begitu, menyeramkan. Nah Kang Ustadz ya, ketika Dajjal sudah turun nih, kan tugas Dajjal tersebut kan menyebarkan fitnah. Dan fitnah semacam apa yang disebarkan oleh Dajjal, dan mungkin sekarang juga sudah banyak Kang Ustadz ya, hal yang benar salah menjadi salah, hal yang salah bisa menjadi benar. Apakah itu juga termasuk bentuk fitnah Dajjal? Jadi Dajjal itu tugasnya menyebarkan fitnah. Contoh, dia itu mengaku Tuhan. Dajjal itu mengaku Tuhan. Kenapa? Karena memang dia memiliki kekuatan sihir yang sangat luar biasa. Contohnya, naudzubillah, ketika Kang Ajis berada di masa Dajjal, bertemu sama Dajjal, "Jis, kamu mau ikut saya atau gimana? Kalau mau ikut saya, surga. Kalau nggak ikut saya, neraka. Ayo pulang." Nah, itu fitnah, salah satu fitnah terbesar itu. Sehingga kalau misalkan iman kita lemah, maka kita akan celaka.
kita akan beriman kepada Dajjal yang padahal dia itu menyesatkan. Dan bukan cuma itu, banyak sekali kelebihan-kelebihan Dajjal itu karena memang sangat luar biasa kekuatannya, kekuatan sihir terutama kan, sehingga banyak manusia yang tertipu kalau misalkan manusia itu lemah iman. Banyak sekali, dan yang jelas sangat-sangat berbahaya ketika kita memasuki, kalau seandainya kita berada di masa Dajjal tersebut. Padahal Dajjal itu masanya cuma 40 hari. Nah, selama 40 hari itu, satu hari pertama terasa seperti setahun ketika di masa Dajjal itu. Hari yang kedua akan terasa seperti sebulan. Hari yang ketiga akan terasa seperti seminggu. Dan hari-hari selanjutnya sama, normal. Akan tetapi selama 40 hari itu, Dajjal itu mampu mengelilingi semua permukaan bumi. Seluruh pelosok bumi ini pasti dia akan datang, terkecuali dua. Yang pertama, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dua kota ini yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, karena memang dua kota ini dijaga oleh malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga Mekah dan Madinah dari Dajjal. Sehingga ketika Dajjal ini mau masuki Mekah dan Madinah, dia dihadang oleh malaikat yang seakan-akan membawa pedang. Seperti itu. Sehingga tidak mampu. Maka dia mencari tempat yang lain selain Mekah dan Madinah. Tujuannya ya untuk menghasut manusia agar gitu. sesat, agar tidak beriman kepada Allah. Nah, mungkin kan sifat Dajjal tersebut kan menyebarkan fitnah nih Kang Ustadz ya. Nah, apa Dajjal itu sudah turun nih sekarang ini? Dajjal itu sudah ada 100 tahun sebelum Nabi Musa dilahirkan. Jadi sebelum Nabi Musa diutus dilahirkan, Dajjal ini sudah ada semenjak dahulu. Dan dikarenakan sudah tahu bahwa Dajjal ini sosok makhluk sangat berbahaya, sehingga ada seseorang yang luar biasa, dikaruniai ilmu yang luar biasa oleh Allah, sehingga mampu mengurung Dajjal. Tapi tidak bisa membunuh. Hanya saja Dajjal itu dikurung di tempat yang versinya banyak lah. Berbagai ulama berbeda banyak. Ada di pulau, ada di antara dua gunung disebut Dzulqarnain. Yang jelas Dajjal itu sekarang posisinya dibelenggu, tangannya dirantai, semua dibelenggu. Dan yang bisa menguatkan belenggu Dajjal itu suara adzan. Selama masih ada yang mengumandangkan suara adzan, maka belenggu Dajjal itu akan semakin kuat. Dia tidak akan terlepas sampai nanti ketika Imam Mahdi sudah muncul, maka terlepaslah rantai Dajjal, belenggu Dajjal tersebut. Nah, berarti nanti kita di zaman Imam Mahdi mungkin akan ini gitu, tidak mendengar. Kan kalau misalkan Dajjal ini terlepas ketika tidak ada azan. Nah, apakah di zaman Imam Mahdi ini kita kurang dengan suara azan atau gimana? Masih ada suara adzan, akan tetapi kan suara adzan sebelum imam. Jadi ketika salah satu kemunculan Dajjal itu disebabkan ketika Imam Mahdi memimpin, yaitu tidak akan senang selama muka bumi ini dipimpin oleh Imam Mahdi yang memang menjalankan syariat. Sehingga ketika Imam Mahdi muncul memimpin di muka bumi jadi khalifah dan juga mensejahterakan seluruh umat manusia, semua damai, semua sejahtera rata. Nah, Dajjal ini memang diutus Allah untuk merusak. Satu, memang sudah dia ditakdirkan untuk keluar. Yang kedua, memang dia sudah mendekati ajalnya. Jadi pas ketika masa di zaman Imam Mahdi itu, baik ada suara adzan ataupun tidak ada, Dajjal sudah waktunya keluar. Sudah waktunya keluar, walaupun istilahnya kita mendengar suara adzan di zamannya Imam Mahdi, tetap karena Dajjal itu sudah waktunya untuk keluar dan sudah mendekati masa ajal. Berarti ya ajalnya si Dajjal tersebut itu setelah munculnya Imam Mahdi. Ya, setelah Imam Mahdi, karena memang Imam Mahdi
dan beberapa pengikutnya ditugaskan untuk memerangi Dajjal. Akan tetapi dia tidak bisa membunuh Dajjal, karena yang bisa membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Nah, menurut ya kamu tadi, karena mungkin di zaman sekarang juga nih ya, banyak nih mungkin manusia yang berperilakuan seperti, maaf ya, Dajjal gitu, yang istilahnya suka menyebar fitnah dan juga mungkin ingin merasa benar sendiri. Dan gimana menurut sudut pandang Mas tadi? Ya, nah gue bilang mendalik. Memang sudah ditakdirkan bahwa Dajjal itu sudah ada sejak dulu, dan juga sekarang belum keluar karena masih dalam belenggu. Akan tetapi sifat kedajalan itu sudah merajalela di kehidupan manusia. Contohnya pembunuhan sudah merajalela. Anak bunuh orang tua bunuh anak. Itu sifat kedajalan. Saling membohong, saling memfitnah, apalagi pelecehan seksual itu juga termasuk sifat dari sifat kedajalan yang memang jelas-jelas merusak. Nah ya, apakah mungkin kan di akhir zaman itu kan hanya istilahnya non-muslim yang merasakan apa sih, kiamat. Nah mungkin kan di ini kan ya penerangannya kan di hari kiamat dan akhir zaman itu, di hari kiamatnya itu yang merasakan itu orang-orang kafir. Apakah ya misalkan kita sebagai umat muslim mengetahui nanti akan terjadinya kiamat gitu? Ya, memang betul. Diriwayatkan bahwa yang mengalami hari kiamat itu bukan orang-orang yang beriman, hanya orang-orang kafir saja yang tidak beriman dan yang akan mengalami hari kiamat tersebut. Kenapa? Karena nanti setelah Dajjal terbunuh, pasti kan ada sisa-sisa orang yang masih beriman. Mungkin itu juga sisa dari Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya. Ada beberapa orang yang beriman yang masih hidup, sehingga ketika menjelang kiamat, Allah itu mengutus angin yang lembut. Nah, angin lembut ini tugasnya apa? Mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Seluruh orang-orang manusia yang masih mempunyai iman, maka akan diselamatkan oleh angin tersebut dengan cara dia wafat. Sehingga orang-orang beriman tidak akan mengalami hari kiamat. Jadi setelah Allah itu mengutus angin yang lembut tersebut, mengambil nyawa-nyawa orang yang masih beriman, dengan tujuan untuk menyelamatkan orang yang beriman yang masih punya iman agar tidak mengalami hari kiamat. Nah, setelah tugas angin ini selesai, mengambil roh orang yang masih beriman, maka akan terjadilah alam ini gelap gulita. Kayak malam hari gitu. Seperti malam, bahkan lebih gelap daripada malam. Sangat-sangat gelap selama beberapa hari. Sehingga kemudian ketika seluruh manusia mendapatkan cahaya, muncullah matahari dari sebelah barat. Semua manusia pada gembira menyambut kemunculan matahari tersebut. Cuman terbingung-bingung, kok matahari terbitnya dari mana? Nah, ternyata ketika matahari sudah mulai meninggi, ditiuplah sangkakala. Hingga tiupan pertama sangkakala itu menghancur leburkan seluruh alam, bahkan seluruh alam semesta dan juga aras. Itu tiupan sangkakala yang pertama. Dan tiupan sangkakala yang kedua itu membangkitkan, disebut dengan Yaumul Ba'ts, membangkitkan orang yang sudah meninggal. Maka dibentuklah di situ memasuki alam akhir setelah tiupan yang kedua. Nah, setelah hari pembangkitan, setelah alam ini hancur lebur, kemudian Allah ini memerintahkan dua malaikat untuk menyiapkan surga dan neraka. Malik Ridwan diperintahkan Allah untuk menyiapkan surga dan neraka. Surga disiapkan untuk ahli-ahli yang baik, yang ahli ibadah, yang memang sudah ditakdirkan masuk surga. Dan neraka memang disiapkan untuk para pendusta yang memang mendustakan agama, melalaikan agama, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga malaikat yang diutus oleh Allah itu untuk turun ke bumi, mencari
kuburan Nabi. Malaikat Jibril ditugaskan untuk mencari kuburan Nabi di bumi. Akan tetapi kan buminya sudah Udah ada. rata gitu ya, Bang. Jangankan mencari kuburan, nyari duit aja susah. Iya, iyalah. Kenyataan itu Bang. Ketika sudah tidak mampu, Jibril ini berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak mampu untuk menemukan kuburan. Sehingga dengan izin Allah kuburan Nabi terbelah. Terbelah dengan sendirinya. Terbuka dengan sendiri. Disitulah Nabi dibangkitkan. Terbangun seperti orang yang baru bangun tidur, terheran-heran, kok ini sudah beda, seperti itu kira-kira. Nah, sehingga bertanya lah, ini hari apa? Kata Nabi kan, dijawab lagi, ini hari kiamat. Nah, disitulah baginda Nabi Muhammad SAW merindukan umatnya, mengkhawatirkan umatnya. Terus bagaimana dengan nasib umat? Nah, dikabar oleh Jibril, umat Nabi Muhammad, bahwa surga itu tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali umat Nabi Muhammad sudah ada di dalam. Seperti itu, kira-kira. Baru proses itu terjadi, selanjutnya terjadi persidangan. Persidangan dari hisab di padang mahsyar. Nah, di seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir itu dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat luar biasa, panas dan terik, dan mereka masing-masing akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang tenggelamnya 1 kaki, ada yang sampai perut, ada yang tenggelam habis-habisan keringatnya masing-masing. Meskipun mereka berada berdiri sampingan, tapi mereka tenggelamnya beda-beda, sesuai dengan kesalahan mereka masing-masing. Berbeda dengan yang beriman, mereka tidak akan kehausan, karena mereka itu akan diberi minum dari telaga Kausar yang sekali minum itu tidak akan haus selama-lamanya. Dan apakah benar itu Kang tadi ya? Ya mungkin dari orang tua kita dulu katanya, kalau itu matahari di atas kepala gitu. Di padang mahsyar itu seperti itu. Melihat matahari itu banyak ketika di padang mahsyar. Manusia itu pada senang, wih ada matahari terang-terang. Ternyata mataharinya sampai Di atas kepala. Di atas kepala. 1 jengkal. Ada yang meriwayatkan 1 jengkal. Jangankan 1 jengkal, kita aja di langit berapa itu matahari sudah panas, apalagi 1 jengkal. Kebakar itu ya. Kebakar. Nah, disitulah setelah orang itu berkumpul tersiksa dengan kondisi hiruk pikuk di padang mahsyar, banyak orang berbondong-bondong ini yang tidak beriman mencari syafaat, mulai dari kepada Nabi Adam dimintai syafaat, kemudian Nabi Adam menjawab, tidak bisa, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia karena saya punya salah juga, kata Nabi Adam kan, dulu pernah makan buah khuldi kan, sehingga diusir dari surga. Coba aja lah cari ke Nabi yang lain, Nabi yang kedua, ketiga, keempat, semua tidak bisa, dan hanya satu yang bisa, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh manusia dengan memohon kepada Allah agar diberikan syafaat untuk manusia dan dipercepat persidangannya. Karena memang sudah tidak tahan kan, dengan kondisi padang mahsyar yang sangat luar biasa menyakitkan, sehingga manusia itu banyak putus asa. Sudahlah, pasrah, mau ke surga-surga dan neraka-neraka nggak apa-apa, kayak gitu kan seakan-akan. Nah, sebelumnya kita melewati jembatan Siratal Mustaqim itu ya. Sebelum, karena di padang mahsyar itu setelah diberikan syafaat, maka dilakukan persidangan, penimbangan antara amal baik dan buruk. Dan di situ akan diberikan buku catatan amal. Kalau nasib kita bagus, baik, maka kita akan mendapatkan catatan amal itu dengan tangan kanan. Dan jika amal kita buruk, maka kita akan menerima catatan tersebut dengan tangan kiri. Nah, setelah menerima catatan itu, barulah kita digiring untuk menuju jembatan Sirat yang sudah kita tidak asing lagi. Banyak yang mengibaratkan bahwa jembatan Siratal Mustaqim itu ibaratlah rambut 1 helai di belah 7, dan tajamnya melebihi pedang. Dan dari situ terjadi keunikan. Ketika manusia itu menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim, banyak sekali
berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang ketika kayak berjalan aja gitu, ada yang biasa gitu jalan. ada yang secepat kilat, ada juga yang terjatuh. Nah, disitulah kalau orang yang buruk amalnya maka akan terjatuh ke dalam neraka. Maka jika yang selamat, amal baiknya diterima, sholatnya diterima dan lain sebagainya, maka akan dengan selamat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, baik secepat kilat maupun seperti berjalan biasa ataupun yang bahkan di situ digambarkan ada yang berjalan dengan lidah, macam-macam. Disitulah penentuannya ketika di Shiratal Mustaqim. Nah, kan kalau mungkin dari beberapa kiai yang saya pernah dengarkan bahwa kalau golongannya Nabi Muhammad itu pasti dia sebesar apapun dosanya merasakan masuk surga. Ya, itu sudah janji, sesuatu yang sudah dijanjikan, atau kalau bahasa sekarang itu sudah fasilitas umat Nabi Muhammad seperti itu. Semua umatnya Nabi Muhammad yang membawa iman meskipun sekecil semut dagu pasti masuk surga. Akan tetapi sebelum dia masuk surga pasti dicuci dulu ke neraka supaya dosa-dosanya bersih. Begitu. Dan juga ketika nanti di akhirat itu, syafaat itu berlaku setelah baginda Nabi memberikan syafaat, itu terbuka syafaat-syafaat yang lain. Di antaranya ada syafaat Al-Quran, yang ketika kita di dunia rajin baca Al-Quran, maka Quran itu akan jadi penolong di akhirat kita nanti. Yang kedua, para ulama itu juga bisa memberikan syafaat, para guru-guru kita. Itu bisa menolong kita ketika kita berada di dalam neraka. Bisa memberikan syafaat. Itu berlaku setelah syafaatul ummah. Seperti itu. Nah, mungkin banyak sekali nih Kang Ustadz yang kita ambil dari perbincangan kita kali ini ya, karena banyak manfaat yang kita ambil. Nah, pesan-pesan Kang Ustadz nih untuk ya mungkin kita semua yang masih awam lah gitu Kang Ustadz, gimana pesan dan kesannya? Ya, baik. Jadi gini, mungkin kita ini masih tergolong berjiwa muda, tapi ada satu ajaran bahwa kalau orang tua rajin beribadah itu sudah biasa, karena memang pemikirannya sudah mendekati akhir. Tapi kalau kita yang berjiwa muda rajin beribadah, rajin dengan kebaikan, maka itu derajatnya akan lebih mengungguli yang tua-tua. Maka sebaiknya ya kita berusaha menghindari kejelekan, kita jauhi minum-minum keras, kita jauhi judi, perzinahan dan lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Supaya kita ini tergolong umat akhir zaman yang mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari siksa neraka, dari siksa kubur dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, karena juga saya ini termasuk orang yang jahil ataupun bodoh, saya fakir dalam pengetahuan, maka kepada teman-teman dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, apabila terjadi kesalahan ataupun tidak tepat, tidak sesuai dengan keterangan di Quran dan hadis, maka saya dengan segala hormat saya mohon dikoreksi dan juga diperbaiki. Seperti itu. Karena ya namanya kesalahan itu kan namanya kita manusia pada umumnya gitu kan saja. Sudah fitrahnya manusia itu berdosa. Akan tetapi sebaik-baiknya manusia itu yang mau bertobat dan juga mau memperbaiki diri. Nah, karena ya mungkin di zaman sekarang ini susah kan saja. Kita berbicara soal agama sedikit, dibilang wah so alim loh, bagus loh. Ya namanya mungkin di zamannya sekarang gitu kan saja. Banyak ya manusia yang tidak mendalami gitu tentang ya mungkin dari kita yang tujuannya baik, ingin menjelaskan, ya dibilang udah sih urusin aja hidup lo, jangan urusin hidup orang, ya namanya manusia gitu kan. Namanya manusia seperti itu. Oke, mungkin itu saja sahabat Kismis cerita di minggu kali ini bareng Kang Ustadz Masri ya. Banyak hikmah dan pelajaran yang kita ambil nih dari segmen kita kali ini. Dan untuk sahabat Kismis nih
Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari Kismis. Oke, mungkin itu saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Ustaz.